Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok sawit ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu dengan judul APD Verify. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Yunan Pratama dari IF03. Nama saya Felix Pedrosa Valentino dari IF05. Nama saya Dimas Ramadhani dari IF06. Saya Galuh Maharani dari IF64. Saya Yoga Suryadipur dari IF01. Saya Genwian Pres Putra dari IF07. Saya sudah bisa politik dari kelas IF2. Next. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang dari kelompok kami adalah APD wajib. APD adalah komponen wajib K3 industri, konstruksi, laboratorium, dan fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya adalah resiko nyata. Ketidakpatuhan APD berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan pelanggaran regulasi K3. Dan yang terakhir adalah manual dan rentan, yaitu verifikasi konvensional oleh petugas rentan kelalaian, tidak efisien, dan minim dokumentasi. Dan solusi yang kami tawarkan yaitu adalah yang pertama adalah peluang AI, mesin learning berbasis browser yang bisa membuat otomatisasi untuk pelaksanaan absen, yaitu dengan APD Verify. Yaitu solusi verifikasi cerdas dengan detail dan mudah diakses tanpa instalasi tambahan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, verifikasi manual tidak efisien. Pengawas tidak dapat memantau seluruh pekerja secara bersamaan dan konsisten sepanjang shift. Yang kedua, tidak ada rekam jejak digital. Pelanggaran APD sulit dilacak karena tidak tercatat secara otomatis dan sistematis. Yang ketiga, hukuman error tinggi. Kelelahan tugas dapat menyebabkan lolosnya pekerja tanpa APD lengkap. Yang keempat, ada identitas tidak terintegrasi. Sistem manual tidak menghubungkan status patuan APD dengan identitas pekerja secara langsung. Yang kelima, tidak ada peringatan real time, bukan daripada pekerja tentang apakah APD tidak diberikan secara instan. Selanjutnya ada solusi APD Verify. Sistem verifikasi APD otomatis berbasis web yang mendeteksi real time. PDF file post plus digital mesin mendeteksi APD langsung di browser. Yang kedua ada integrasi scan barcode. QR menghubungkan setiap sesi verifikasi dengan identitas pekerja dari pekerja JSON. Yang ketiga ada WA terstruktur. Log harian dikelompokkan otomatis dan diubahkan kronologis terbalik tanpa server eksternal. Dan yang keempat, privasi dan portabilitas. Semua proses di browser tanpa kirim data ke server dan tanpa instalasi tambahan. Nah, oke, lanjut ke bagian teknologi dan arsitektur. Nah, karena proyek kita itu jalan di bagian website ya, jadi kita menggunakan JavaScript, HTML, CSS juga. Nah, teknologinya ya JavaScript, HTML, dan CSS ini untuk bagian tampilan, bagian logika yang dalam situ untuk mendeteksi macam-macam atau bagaimana. Lalu ada bagian CSS ini untuk mendekor UI-nya lagi nanti. Juga ada media file poster. Ini untuk mematahkan struktur dari wajah kita. Jadi wajahnya bakal ada titik-titik di mana itu akan membentuk wajah, ya bakal membentuk struktur wajah gitu. Lalu ada disable mesin. Nah, disable mesin ini fungsinya itu sebagai mesin learning kita. Jadi kita menggunakan disable mesin dari Google. Itu kita menggunakan hal tersebut untuk men-training model mesin learning kita. Dan juga di dalam disable mesin itu ada 3 model terpisah, yaitu menggunakan untuk mendeteksi masker, mendeteksi helm, dan juga mendeteksi kacamata. Lalu TensorFlow.js itu menjalankan model AI tanpa server. Lalu ada ZXing.js, ini adalah sebuah library dari JavaScript ya. Dia berfungsi untuk men-scan barcode. Jadi di dalam sistem kita juga ada sistem barcode untuk bagian identifikasi dari setiap pekerjaannya, yaitu pekerjaannya sesuai di database ya, yaitu database-nya menggunakan pekerjaan JSON. Ada Sweet Alert, yaitu dia adalah fungsinya itu untuk memberikan notifikasi kepada pengguna kalau misalkan setelah dia men-scan wajahnya itu akan muncul nih mana saja yang aktif atau mana saja yang tidak dipakai atau tidak benar atau pokoknya mendeteksi kecamatan, mendeteksi masker atau yang
ada local storage dan juga JSON. Nah itu fungsinya adalah sebagai database-nya. Kita menggunakan JSON sebagai database-nya. Lalu untuk alurnya sendiri, yang pertama, pengguna itu akan mengakses link dari websitenya, lalu akan langsung mulai untuk periksa. Akan ada tombol di mana dia itu akan mulai periksa, lalu akan di sistem itu akan meminta barcode dari penggunanya, itu akan men-scan barcode-nya, lalu kameranya itu akan lalu sebelumnya setelah scan barcode itu akan dideteksi atau bakal dicek dulu di database apakah ada atau tidak. Habis itu kamera aktif itu setelah dicek bahwa itu ada, akan langsung diaktifkan untuk kamera pengecekannya. Itu menggunakan media apa tadi. Lalu yang ketiga itu akan dideteksi nih menggunakan 3 model yang dari mesin learning tadi, yaitu deteksi masker, helm, dan juga kacamata. Lalu yang keempat itu adalah menggabungkan hasil dari 3 model tadi. Jadi di sini kita akan menggabungkan dari 3 model tadi, itu misalkan dari kaca helm masker itu berapa persen, helm berapa persen, kacamata itu berapa persen, digabungkan bakal hasilnya itu kalau tidak salah batasnya itu sekitar 80% ke atas gitu. Jadi dia akan langsung dicap atau ya dicap bahwa dia tuh berhasil. Lalu setelah itu ya nanti akan dikasih tahu juga ke pekerja bahwa dia itu sudah sesuai atau belum. Log itu lalu ada keenam itu lognya akan tersimpan ke local storage tadi. Nanti setelah itu akan tersimpan otomatis. Setelah kita men-scan wajahnya, itu akan otomatis tersimpan ke bagian local storage-nya, yaitu JSON. Selanjutnya untuk target pengguna dari proyek kami yang pertama itu pekerja lapangan. Jadi untuk memverifikasi APD mandiri sebelum memasuki area kerja agar lebih cepat, instan, dan tanpa antri. Lalu yang kedua adalah supervisor atau manajer K3, yaitu untuk memantau riwayat kebutuhan APD seluruh pekerja melalui rekap dan terstruktur. Lalu yang ketiga fasilitas kesehatan dan juga lab. Jadi untuk institusi yang mewajibkan masker dan pelindung wajah dalam operasional kerja. Lalu yang keempat ada industri konstruksi dan manufaktur. Jadi untuk lingkungan dengan standar APD ketat seperti helm, kacamata, safety, dan masker. Lalu yang kelima itu untuk institusi pendidikan teknik. Jadi untuk referensi implementasi nyata komputer vision berbasis web dengan di dalam konteks K3. Baik, saya melanjutkan di dalam video pertama kami itu ada scan barcode pekerja. Kami minta barcode pada ID card bekerja secara cepat dan akurat. Yang selanjutnya itu ada data nama, jabatan, dan departemen diambil otomatis dari pekerja biasa. Identitas terhubung langsung ke sesi verifikasi. Dan terakhir itu berfungsi pada pengcahayaan ruangan standar tanpa hardware khusus. Dan selanjutnya itu ada countdown selama 3 detik dan kamera terpadu. Pada 3 detik memberikan jeda persiapan posisi optimal di depan kamera. Selanjutnya itu panduan visual posisi tubuh tampil secara panduan berlangsung. Kamera aktif otomatis setelah countdown selesai. Dan terakhir media pipe mode TM berjalan paralel hingga confidence result terpenuhi. Dan ada fitur selanjutnya itu notifikasi hasil. Dialog suite alert menampilkan status setiap APD secara individu. Bakal terdeteksi masker, helm, kacamata itu kalau terdeteksi akan centang, kalau tidak bakal silang. Dan selanjutnya itu status kepatuhan keseluruhan ditampilkan jelas. Selanjutnya tombol lihat rekam, tombol menu utama, dan navigasi ganda dalam satu dialog. Dan terakhir ada sistem riwayat verifikasi. Seluruh hasil verifikasi tersimpan otomatis ke local storage tanpa server. Mengelompokkan otomatis per hari dari grouping, kemudian ditelusuri per tanggal, dan urutan kronologis terbalik. Setiap entry memuat nama pekerja, departemen, waktu, dan detail status setiap APD. Dan terakhir itu mendukung monitoring dan evaluasi kepatuhan K3 tanpa database eksternal. Oke, sekarang kita akan lanjut ke prakteknya ya. Oke, di sini
di sini ada tampilan untuk mengambil awalannya, lalu kita bakal mulai mengecekkan. Nah di sini verifikasi identitas itu kita menggunakan barcode-nya. Nah, lalu di sini kita akan coba di sini tanpa menggunakan APD. Nah, kalau tanpa menggunakan APD ini bakal verifikasinya gagal. Lalu kita bakal langsung menggunakan APD-nya. Baik, lalu yang sekarang adalah demo untuk pakai PDR-nya. Nah, di sini adalah hasil dari yang untuk PDR-nya. Lalu di sini ada untuk melihat rekamannya ini ada yang berhasil dan ada yang gagal ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.